Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Zulaika, NPM 2013-020183. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya yang berjudul Aplikasi Pembayaran SPP di Madrasah Diniyah Miftahul Huda Nganjuk berbasis web. Di sini ada 4 agenda nanti. Yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, dan yang ketiga macam-macam pengertian dari judul. Ada subjudulnya, ada aplikasi pembayaran, pengertian syariah santri, dan yang keempat nanti ada pelaksanaan, ada alat dan bahan. Yang pertama yaitu latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka suatu instansi membutuhkan suatu sistem informasi yang terkomputerisasi dalam menjalankan setiap kegiatannya. Hal ini disebabkan karena mempunyai banyak kelebihan dibanding dengan sistem yang masih manual. Maksudnya gini, kan di Madrasah Diniyah Miftahul Huda webnya masih manual. Jadi nanti kita buat aplikasi webnya supaya memudahkan pekerjanya dalam menangani SPP. Kan kalau Diniyah Madrasah itu santrinya banyak. Jadi kalau nanti pakai manual pasti akan menyulitkan pengurusnya. Tujuannya yaitu tujuan dibuatnya aplikasi pembayaran di sini yaitu satu, menghasilkan aplikasi pembayaran yang memberikan sarana yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, mempermudah petugas dalam proses pengolahan data dan dalam penyimpanan data. Dan yang ketiga, membantu dalam meningkatkan kinerja petugas dan juga memberikan informasi yang akurat dalam pembuatan laporan yang diperlukan. Dan yang ketiga yaitu macam-macam pengertian. Satu, pengertian aplikasi adalah suatu perangkat lunak atau software atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu. Secara harfiah, aplikasi merupakan suatu penerjemah perangkat lunak atau software yang dikembangkan untuk tujuan melakukan tugas-tugas tertentu. Dan yang kedua yaitu pembayaran. Menurut Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan transfer dana untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu syariah santri. Syariah merupakan iuran rutin Madrasah Diniyah yang pembayarannya dilakukan 1 bulan sekali oleh santri yang terdaftar, dan iuran bulanan tersebut akan dialokasikan oleh pengurus madrasah untuk kegiatan belajar mengajar agar berjalan dengan lancar. Dan yang keempat yaitu metode pelaksanaan. Ada 2 yaitu alatnya yaitu seperangkat 1 unit laptop, spesifikasinya sebagai berikut: prosesor Intel, RAM 3 GB boleh lebih, hard disk 500 GB boleh lebih, yang keempat flash disk 16 GB boleh lebih ataupun kurang. Perangkat lunak yang digunakan antara lain yaitu Google Chrome atau Mozilla, Exam Control Panel sebagai web server pendukung bahasa pemrograman, dan yang ketiga PHP-MyAdmin untuk membuat dan mengelola database-nya, dan yang keempat Sublime Text sebagai text editornya, dan yang kelima sistem operasi Windows-nya. Bahannya ada 3, data santri, data kelas, data pembayarannya. Di sini ada flowchart. Kita buat flowchart-nya pemrograman. Dimulai, nanti input data santri kita proses, nanti ada selection proses pembayaran, langsung cetak kwitansi bisa, atau rekap data pembayaran. Rekap data pembayaran di sini bisa berupa data pembayaran yang lalu atau bulan lalu, tahun lalu juga bisa, nanti langsung cetak. Setelah itu cetak laporan pembayaran, dan setelah itu selesai. Di sini ada data santri, kita buat data santrinya, ID santrinya sebagai primary key-nya, sebagai kunci utamanya, nama santrinya atau nama siswanya, ID kelasnya, tempat lahirnya, tanggal lahir, jenis kelaminnya,
alamat, tahun masuknya santri tersebut, nomor HP boleh nomor HP orang tua atau nomor HP sendiri, gambar, ini opsional mau dikasih atau tidak. Ini ada tabel transaksi, ini ID transaksinya sebagai kunci utamanya, nanti ID petugasnya berapa, tanggal dimasukkannya data itu, bulan, tahun, dan jumlah transaksi yang akan dibayarkan. Ini nanti selanjutnya ada tabel kelas, kita buat tabel kelas, ID kelasnya sebagai kunci utamanya, nanti ada nama kelasnya nanti ada 6 kelas. Selanjutnya tabel tahun kita buat ID tahunnya sebagai kunci utamanya, setelah itu tahun pembelajarannya dan jumlah pembayaran yang akan dilakukan. Dan selanjutnya ada tabel admin digunakan untuk login webnya nanti, ada ID-nya sebagai kunci utamanya, terus nama adminnya siapa, emailnya, image, passwordnya berapa, ini untuk password nanti login ke webnya, dan ini gambaran aplikasi berbasis webnya nanti. Ini loginnya, ini nanti emailnya berapa, passwordnya berapa, email dan password yang sudah kita buat tadi, lalu setelah diklik masuk akan muncul gambar seperti ini. Ini santrinya ada berapa, dan kelasnya ada berapa, transaksinya ini berapa, dan laporannya berapa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.